Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyara Finana Putri, NIM 211-0304-1110. Di sini saya akan mengajarkan atau membuat laporan praktikum basis data menggunakan Microsoft Sway. Pertama-tama masuk dulu ke aplikasi SAM. Kemudian aktifkan Apache. Di Apache di start dulu hingga berubah menjadi warna hijau. Oke, sudah hijau. Setelah itu MySQL kita start juga hingga berwarna hijau. Kemudian setelah itu buka aplikasi MySQL-nya. Jika sudah, saya akan memulai bagaimana cara membuat database menggunakan Microsoft Sway. Pertama-tama menulis dulu keterangannya, ingin membuat database. Kemudian create database, database yang ingin Anda beri nama opsional sesuai kebutuhan. Saya ingin menggunakan latihan A2C underscore 2022. Kemudian titik koma. Setelah itu menampilkan database yang kita punyai. Menampilkan database yang kita punyai. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tulis show database ya. Kemudian bagaimana mengaktifkan database? Mengaktifkan database yaitu dengan cara use, gunakan nama database yang Anda buat sebelumnya. Yaitu kalau punya saya latihan A2C underscore 2020. Setelah itu kita mulai untuk membuat tabel. Saya berikan contoh di sini membuat tabel mahasiswa seperti membuat database tadi dengan cara jika membuat tabel caranya create tabel mahasiswa atau saya singkat MHS. Kemudian diberi kurung buka. Setelah itu tabel mahasiswa ingin diisi apa aja. Saya akan mengisi NIM, nama, dan alamat. NIM itu terdiri angka. Jadi kita menggunakan char. Dengan batas 11. Kemudian koma. Selanjutnya nama. Nama itu kan mungkin bisa
angka atau mungkin bisa huruf juga. Jadi kita gunakan varchar. Kurung buka dengan batas 25 huruf atau angka. Kemudian koma. Kemudian alamat. Saya beri batas 30. Saya mengisi tabel mahasiswa itu dengan 3 NIM, nama, dan alamat. Kemudian eh, jika sudah selesai, tidak usah diberi tanda koma, tapi kita langsung enter, kurung tutup, terus kemudian kita kasih titik koma. Kemudian jika ingin menampilkan tabel yang kita buat, itu dengan cara menampilkan tabel yang kita punyai. Seperti yang di atas tadi, jika ingin menampilkan database, show database. Jika ingin menampilkan tables, itu dengan show tables. Titik koma. Silakan dieksekusi, itu nanti akan muncul tabel yang Anda buat, yaitu NIM, nama, dan alamat. Oke. Yang pertama, buat database-nya terlebih dahulu. Create database order entry underscore ini saya tulis nama saya. Kemudian titik koma. Dan jangan lupa untuk show database-nya. Kemudian aktifkan database order entry, yaitu dengan cara use order entry. Namanya harus sesuai ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian kita akan membuat tabel vendors. Itu dengan cara create dulu tabel vendors. Create tabel vendors. Oke. Kemudian di dalam vendors itu akan saya beri ID, nama, alamat, kemudian kota, negara. Jadi cara pembuatannya kita beri vendors. Jangan lupa berikan kurung buka, kemudian vendors atau disingkat dengan ven, kemudian underscore ID. ID itu angka ya, jadi kita gunakan char, kemudian beri batas hurufnya, kemudian not null primary key. Kemudian sama ven underscore
nama, kemudian varchar 25, nat 0, kemudian ven alamat, varchar 30, kemudian selanjutnya ven kota, varchar 20, kemudian yang selanjutnya negara, ven underscore negara, varchar 15. Jangan lupa ini yang terakhir adalah negara. Gunakan kurung bukanya 2 karena tadi digunakan kurung buka juga. Jadi kita harus menutupnya dengan kurung tutup juga. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita lanjut membuat tabel customer. Sama create create table customer. Kurung buka. Sama seperti tadi, jika vendors itu ven, customer itu cas. Cas underscore ID. Kemudian char 5. Di sini di tabel customer saya mengisi ID, nama, alamat, kota, negara, kemudian kontak dan email. Nat 0 primary key, customer, nama, 25, kemudian kas, alamat, maaf yang nama ini kita gunakan varchar ya. Kemudian yang alamat kita juga menggunakan varchar. Tiga puluh,
Jangan lupa berikan koma jika belum eh, berakhir. Kemudian kas kota, kita juga menggunakan varchar 25. Kemudian yang selanjutnya kita negara, kas, negara. Kita juga gunakan varchar. Kemudian kontak. Kontak kita juga gunakan varchar 25. Kemudian email. Gunakan varchar juga. Kemudian tutup kurung dan jangan lupa titik koma. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel produk. Pertama, create tabel produk. Kurung buka. Di produk itu saya menggunakan ID produk, kemudian nama produk, harga produk, dan deskripsi produk. Produk itu kita menggunakan prod ya. Prod, ID, gunakan varchar 10, not null, primary key. Selanjutnya prod, nama, kita gunakan varchar juga 25, batasnya 25, kemudian not null, koma, harga, harga kita menggunakan integer, atau bisa disingkat kemudian not null, kemudian deskripsi. Prod, harga, atau disingkat aja des. Gunakan varchar karena deskripsi itu membutuhkan kata-kata yang panjang, kita beri batas 255. Kemudian kurung tutup.
Kemudian selanjutnya kita buat tabel order. Kita buat tabel order. Sama create table orders. Kurung buka. Order kita tetap menggunakan order. Yaitu order nama, kemudian eh, eh, maaf order nomor, kemudian tanggal dan ID. Jadi order underscore nomor. Nomor kita menggunakan integer ya atau int. Kemudian nat 0, koma. Kemudian tanggal order underscore date atau date tanggal kita juga menggunakan date, menggunakan ya date kemudian nat 0. Setelah itu kita buat customer ID. Jadi di order ini kita membuat tabel mengorder nomor berapa, kemudian tanggal berapa, hari apa, dan ID customer yang order. Itu dengan cara underscore ID. Kita menggunakan char. Karena tadi customer ID kita menggunakan char. 5 batasnya. Setelah itu nat 0. Dan kita gunakan primary key. Dalam kurung order underscore 6. Kemudian kurung tutup, titik koma. Selanjutnya, kita create table products notes atau catatan produk dengan cara create table product notes. Kurung buka. Isinya adalah tanggal ID, maaf, isinya jadi catatan ID dari produk, kemudian ID produk, setelah itu catatan tanggal, kemudian catatan selanjutnya. Oke, kita mulai. Note, karena namanya produk notes, kita gunakan note underscore ID. Karena ID kita selalu gunakan char. Kita kasih batas 3. Kemudian prod ya, karena kita produk, jadi kita gunakan prod.
prod, di bawahnya ya, di bawah. Selanjutnya ID, kemudian kita gunakan varchar. Kita beri batas 10, 1, koma. Setelah itu kita menggunakan eh, catatan tanggal, yaitu not underscore date atau tanggal. Jadi catatan masuk produknya kita gunakan date, not nol. Selanjutnya kita menggunakan not next. Not next itu catatan selanjutnya menggunakan varchar dengan batas 200. Kemudian kita gunakan primary key dalam kurung not ID. Yang kita gunakan primary key adalah not ID dan prod ID. Not ID, kemudian koma, dan primary key, maaf bukan primary tapi foreign key. Foreign key, prod underscore ID. Kemudian referensinya products dalam kurung prod ID. Prod underscore ID. Sudah. Kemudian selanjutnya kita membuat order item. Seperti sebelumnya, create table order item. Kurung buka. Kalau order, tadi kita menggunakan order underscore nomor. Nomor kita jangan lupa menggunakan integer atau int. Kemudian selanjutnya adalah order underscore item. Kita juga menggunakan int. Setelah itu produk, ID produknya. Kita menggunakan varchar. Setelah itu kita masukkan kuantitinya. Quantity. Menggunakan integer atau int ya. Kemudian primary key dalam kurung order nomor dan order item, koma, order
item. Oke. Lalu jangan lupa kita show tables. Dengan nulis show tables itu akan memunculkan tabel seluruhnya dari customer, produk, kemudian order item, kemudian order itu akan muncul beserta isi dari tabel tersebut. Kemudian jika kita ingin melihat struktur tabel, kita gunakan desk atau deskripsi. Jika ingin melihat vendors, kita tulis desk vendors, kemudian titik koma, setelah itu dieksekusi. Jika ingin melihat customers, product, order, product notes, atau order items dengan cara yang sama. Tinggal tulis desk, kemudian customers, begitu juga seterusnya. Dan bisa dieksekusi, maka akan muncul tabel-tabel yang ingin dieksekusi. Oke, yang pertama, jika tidak memiliki database, bisa buat database terlebih dahulu. Kemudian, jangan lupa untuk diaktifkan, kemudian dilihat di show tables. Namun, jika sudah mempunyai database, langsung aja masuk membuat ID otomatis atau auto increment. Pertama, create table dulu. Di sini saya menggunakan mahasiswa 2. Oke. Kemudian kurung buka. Tabel mahasiswa 2 itu saya isi tabelnya yaitu ada ID, kemudian name, nama mahasiswa, jurusan, dan fakultas. Oke. Pertama kita buat dulu ID. ID itu menggunakan integer atau int ya. Kemudian kita beri batas 5, kemudian not, null, primary key, auto, underscore, increment. Kemudian name. Name kita menggunakan char. Batasnya 11. Kemudian not null. Kemudian nama mahasiswa atau saya singkat MHS. Kita gunakan varchar. Dan batas 20. Kemudian jurusan. Kita gunakan 20 sama. Kemudian fakultas. Fakultas jurusan kita gunakan varchar. Fakultas juga sama, kita gunakan varchar. Kemudian kita kurung tutup. Jika ingin dieksekusi, silahkan dilihat di create table dulu. Setelah itu, bagaimana kita mengisi tabel tersebut? Mengisi data tabel. Ya. Dengan cara insert into. Insert into
mahasiswa 2. Terus apa yang ingin kita masukkan dalam tabel yang ingin kita isi? Itu kan tadi kita sudah ada NIM, ada ID, NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan fakultas. Itu tabel. Kemudian jika kita ingin mengisi tabel, kita urutkan atau tidak, itu sesuai kebutuhan. Ini saya menggunakan NIM, kemudian nama, mahasiswa atau MHS, kemudian jurusan, kemudian fakultas. Kemudian kita ingin mengisi tabel NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan fakultas. Itu dengan cara values, kemudian kurung buka, kemudian tanda petik 2, kita urutkan sesuai seperti yang kita tulis di insert into mahasiswa 2. Itu kita dari NIM, nama mahasiswa, jurusan, kemudian fakultas. Jadi kita isi sesuai apa yang kita tulis di insert into. NIM dulu, ini saya tuliskan NIM saya 211 0304 1110. Kemudian nama mahasiswa, jangan lupa kita beri petik tutup lagi, kemudian kita koma. Jika kita ingin menulis lagi, kita beri petik 2 lagi, nama mahasiswa. Tulis nama mahasiswa, kemudian tutup, kemudian koma, kemudian petik lagi, jurusan. Kemudian ditutup, koma, fakultas. Petik, kemudian jika sudah selesai dan sudah urut, kita tutup, kurung tutup, kemudian titik koma. Ini jika kita mengisi satu tabel. Kemudian jika kita ingin mengisi lebih dari satu tabel, itu dengan cara sama seperti yang di atas, mengisi data lebih dari satu. Kita gunakan insert into mahasiswa 2, kemudian NIM, nama mahasiswa atau nama MHS, kemudian jurusan, dan fakultas. Kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita values. Bisa diteruskan atau ganti baris di bawahnya juga bisa. Dengan cara yang sama, jika ingin lebih dari satu, kita gunakan sama. Hanya saja ini bukan titik koma, tapi koma. Jika ini saya isi 3, koma. Ya sudah paling akhir itu baru titik koma. Kita ubah NIM-nya 1,
Kemudian namanya kita juga ubah. Namanya juga diubah. Untuk jurusan dan fakultas juga bisa diubah. Oke, kemudian itu untuk mengisi data lebih dari satu. Kemudian eh, jika ingin melihat data tabel, bagaimana? Melihat data yang ada di tabel. Data tabel. Yaitu dengan cara select, kemudian bintang, from. Kita ingin mengambil tabel dari mana, yaitu mahasiswa 2. Kita tulis select, bintang from, mahasiswa 2. Kemudian titik koma. Kemudian kita bisa eksekusi dan akan muncul data tabel yang ada di mahasiswa 2. Kemudian bagaimana eh, membuat nilai default. Ingin membuat nilai default itu sama seperti sebelumnya, hanya saja berbeda pada bagian jurusan dan fakultas. Kita coba membuat nilai default. Jangan lupa create table. Saya di sini menggunakan mahasiswa 3. Dan saya isi dengan ID, nama mahasiswa, jurusan, dan fakultas. ID, kita menggunakan integer atau int. Sama seperti yang sebelumnya, auto underscore increment, kemudian koma, name, char, less, not null. Nama mahasiswa atau MHS, kita gunakan varchar, dengan batasnya 50. Kemudian jurusan,
Kita gunakan varchar juga. Dengan batas 20. Nah, di sini perbedaannya. Jika tadi yang sebelumnya kita tidak menggunakan default, sekarang kita menggunakan default dengan cara jurusan varchar, kemudian tambahkan default, teknik informatika. Sesuai jurusan ya. Kemudian, koma, fakultas. Fakultas. Kita gunakan varchar, default, kemudian tutup kurung dan titik koma. Jangan lupa. Kemudian jika kita ingin melihat data tabel itu sama seperti sebelumnya, yaitu select bintang from mahasiswa 3, karena kita ingin melihat tabel yang ada di mahasiswa 3. Kemudian jika kita ingin menampilkan tabel, isi tabel, kita gunakan insert into, karena kita ingin melihat di mahasiswa 3, tabel mahasiswa 3, jadi kita insert into mahasiswa 3, apa yang ingin diisi. Jika NIM dan nama mahasiswa juga bisa, atau mungkin nama dengan jurusan juga bisa, opsional. Kemudian cara mengubah struktur tabel, mengubah nama kolom, kemudian sekaligus tipe datanya. Jadi ada mengubah struktur tabel, kemudian mengubah nama kolom, kemudian tipe datanya, mengubah tipe datanya. Itu bagaimana? Yaitu gunakan alter tabel, apa yang ingin diubah. Ini saya ingin mengubah tabel mahasiswa 3. Mahasiswa 3. Kemudian change, apa yang ingin diubah. Misalnya ingin mengubah NIM, kemudian nama, atau mungkin jurusan, atau fakultas juga bisa. Sini saya menggunakan NIM. Jadi di sini ditulis NIM mahasiswa atau MHS dengan char. Tipe data char ya. 12 batasnya, kemudian titik koma. Kemudian bisa dieksekusi, itu akan merubah mana yang ingin diubah. Kemudian jika ingin mengubah tipe data, ingin mengubah tipe datanya, ingin mengubah tipe datanya dengan cara alter tabel, kemudian mahasiswa 3,
Kemudian kita gunakan modify. Saya di sini ingin mengubah NIM mahasiswa. Kita gunakan char. Yes, batasnya titik koma. Kemudian bagaimana menambah kolom? Sama alter tabel mahasiswa 3. Kemudian add kolom. Ingin menambahkan apa nih? Di situ tadi tersedia ada ID, name, kemudian nama mahasiswa, jurusan, dan fakultas. Di sini saya ingin menambahkan hobi. Kita gunakan varchar. Batasnya 25 titik koma. Kemudian bagaimana menghapus kolom? Bagaimana ya menghapus kolom? Menghapus kolom menggunakan juga alter tabel mahasiswa 3. Tulis kolom yang ingin diubah atau ditambah atau dihapus. Saya di sini menggunakan mahasiswa 3. Kemudian drop kolom. Saya ingin menghapus kolom hobi. Kemudian bisa dieksekusi dan itu akan menghapus kolom yang tidak diinginkan. Selanjutnya membuat tabel perpustakaan. Kita dimulai dari kita buat database baru. Create database perpustakaan. Kemudian jangan lupa di show database. Kemudian dieksekusi, kemudian use perpustakaan. Kemudian kita akan membuat tabel yang ada di database perpustakaan. Pertama kita buat tabel buku. Dan urung buka dan saya masukkan tabel buku itu ada kode buku, judul buku, tipe buku, kode pengarang, tahun terbit, dan nama penerbit. Oke, kita mulai dari kode buku. Kita menggunakan in primary key. Kemudian judul buku. Kita gunakan varchar. Kemudian tipe buku. Sama, kita juga gunakan varchar. Kemudian kode pengarang. Kita gunakan integer. Kemudian tahun terbit. Kita gunakan date time. Kemudian nama penerbit. Kita gunakan varchar. Kemudian jangan lupa kita eksekusi. Kemudian yang kedua, kita akan membuat tabel pengarang. Di dalam create tabel pengarang, saya isi kode pengarang. Kita menggunakan integer atau in primary key. Kemudian nama depan. Kita gunakan varchar.
Kemudian nama belakang, kita juga gunakan varchar. Kemudian alamat, kota, kemudian telepon. Kemudian buat tabel pinjam. Di perpustakaan itu sudah pasti ada buku, pengarang, kemudian pinjam. Create tabel pinjam. Kemudian tabel tersebut diisi dengan kode buku, kode pinjam, dan tanggal pinjam. Buku kita menggunakan integer, kemudian kode pinjam, kode peminjam, sama kita juga menggunakan integer, kemudian tanggal pinjam. Kita menggunakan datetime. Oke. Kemudian tidak lupa untuk dieksekusi. Kemudian dari tabel pinjam itu kita gunakan kemudian kita tambahkan tabel peminjam. Create tabel peminjam. Di create tabel peminjam itu ada kode peminjam. Kita gunakan integer primary key. Kemudian nama depan pinjam. Kita singkat nm depan underscore pinjam. Kita gunakan varchar. Kemudian nama belakang kita singkat nm belakang underscore pinjam. Beri batas 20. Kemudian kota kita juga gunakan varchar. Kemudian kita alamat. Dan yang terakhir kita isi dengan telepon. Kemudian jika kita ingin melihat seluruh tabel, kita bisa ketik show tables, maka akan muncul tabel yang ada di perpustakaan. Yang selanjutnya kita akan mengurutkan nama, NIM, ID dari A sampai Z atau dari Z ke A gitu ya. Jadi yang pertama kita select, kemudian bintang, from, saya menggunakan mahasiswa B. Kemudian order by mana yang mau diurutkan. Saya menggunakan nama mahasiswa atau MHS. Kemudian desk. Ya. Kemudian bisa dieksekusi. Kemudian yang selanjutnya kita menampilkan di antara
di antara misalnya antara NIM sekian dan sekian itu di antaranya tuh ada NIM berapa saja yang akan muncul. Caranya yaitu select bintang from mahasiswa 2, kemudian kita where. Dan saya di sini menggunakan NIM, kemudian gunakan between, data between, kemudian kita tulis NIM 2110304 1099, kemudian petik, dan N 2110304 1110. Kemudian titik koma. Kemudian dieksekusi, itu akan muncul NIM di antara 21103041099 dan 21103041110. Kemudian yang selanjutnya menampilkan mahasiswa yang nama awalannya A. Caranya sama, select bintang from mahasiswa 2, kemudian where, di mana kita akan menampilkan. Saya menggunakan nama mahasiswa atau MHS. Jika dimulai dari awalannya A, kita menggunakan like, kemudian petik, kita ketik huruf A, dan ini lambang persen. Sesudahnya huruf A, kita berikan lambang persen, kemudian tutup. 2 petik lagi, kemudian titik sama dengan, jika kita eksekusi, itu akan muncul nama mahasiswa yang awalannya huruf A. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana menampilkan mahasiswa yang akhirnya huruf I. Kalau tadi itu awalannya, sekarang kita akhirnya. Caranya masih sama yang atas. Select bintang from mahasiswa 2, where sama, kemudian nama, underscore MHS atau mahasiswa, like. Jika tadi yang awalannya adalah A persen, dan sekarang jika kita ingin menampilkan akhirannya, berarti kita menggunakan lambang persen terlebih dahulu. Jika tadi persennya di akhir, sekarang kita gunakan persen terlebih dahulu, kemudian huruf I. Karena tadi kita ingin menampilkan akhiran huruf I. Kemudian ditutup petik 2, kemudian titik koma, lalu dieksekusi. Maka akan muncul nama yang akhirnya huruf I. Kemudian bagaimana caranya menampilkan mahasiswa yang nama depannya A, kemudian huruf ketiganya itu I. Kita masih sama, select bintang from mahasiswa 2,
kemudian where, nama mahasiswa atau MHS, like, kita nama depannya A, kemudian nama ketiganya adalah I. Maka kita tuliskan A underscore I, kemudian akhirannya kita berikan lambang persen. Setelah itu ditutup, kemudian titik koma. Kemudian dieksekusi, maka akan muncul nama yang depannya A dan huruf ketiganya itu adalah I. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mengedit data tabel. Cara mengedit data tabel. Kita gunakan update mahasiswa 2, kemudian set, nama mahasiswa atau MHS sama dengan petik, contoh ya, Arsya, kemudian petik, koma, jurusan sama dengan petik, teknik mesin. Kemudian where, nama MHS sama dengan Arsya. Ini jika kita mengedit data tabel. Titik koma, kemudian dieksekusi, maka dari nama mahasiswa yang namanya Arsya dari jurusan teknik mesin itu akan diubah menjadi Asya. Kemudian yang selanjutnya menghapus data yang ada di tabel. Bagaimana caranya? Delete from mahasiswa 2, kemudian where, kemudian nama underscore mahasiswa atau MHS sama dengan Arsya. Titik, kemudian titik koma. Jika dieksekusi, maka nama mahasiswa yang bernama Arsya akan dihapus dari tabel mahasiswa 2. Kemudian bagaimana cara menampilkan beberapa kolom saja? Caranya select nama MHS, jurusan, from mahasiswa 2. Ini akan menampilkan beberapa kolom saja dari tabel mahasiswa 2, yaitu menampilkan nama mahasiswa dan jurusan saja. Kemudian bagaimana menampilkan sesuai dengan persyaratan. Misalnya sesuai persyaratan itu seperti hanya ingin menampilkan jurusan saja, atau mungkin nama mahasiswa dan jurusan. Caranya select, saya menggunakan nama mahasiswa, kemudian jurusan, from-nya dari tabel mana, mahasiswa 2, kemudian where, di mana jurusan, ada petik, teknik mesin, tidak koma. Kemudian jika dieksekusi akan muncul jurusan yaitu teknik mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan order entry. Pertama kita gunakan database yang sudah ada. Jika sebelumnya sudah membuat database order entry, maka gunakan saja order entry. Order underscore entry. Nah, kemudian jangan lupa show tables. Select from. Ini saya akan mengambil
data dari vendors. Kemudian dash vendors, jika ingin melihat isi dari tabel vendors. Kemudian yang pertama, bagaimana cara menampilkan nama dan kota vendors yang bertempat tinggal di London. Yang pertama caranya select vendor atau ven underscore nama. Kita ingin menampilkan nama dan kota ya. Jadi kita menggunakan vendor nama atau ven nama, kemudian kita gunakan ven kota, terus kemudian kita ambil dari mana? Data tersebut kita ambil dari tabel vendors. Kemudian gimana yang akan kita munculkan? Kita gunakan ven underscore kota yang kita carikan di kota London. Ven kota sama dengan petik 1, kita klik London. Kemudian petik 1, titik koma. Maka jika kita eksekusi, akan muncul nama, tampilan nama dan kota yang ada di vendors di kota London. Kemudian yang selanjutnya menampilkan nama dan harga produk yang nama produknya detonator. Sama seperti yang di atas, kita gunakan select karena kita ingin menampilkan produk atau nama produk dan harga produk, kita gunakan prod nama, kemudian prod harga dari tabel produk where dari produk nama petiknya 1 ya, detonator, titik koma. Maka akan muncul nama produk dan harganya dari produk yang bernama detonator. Kemudian yang selanjutnya kita menampilkan menampilkan produk nama dan nama vendor dari tabel vendor dan produk jika tidak menggunakan join. Caranya select, kita bisa memberikan singkatan, misalnya vendors, kita hanya cukup menggunakan V, atau produk kita juga bisa menggunakan huruf P. Jadi itu sudah menandakan bahwa V itu vendor, kemudian P itu adalah produk. Select P, ini kita mengambil dari tabel vendors jika tidak menggunakan join. V, kita ven, kita ingin mengambil ID, vendor ID. Kemudian juga nama vendor. Dan nama. Kemudian produk itu kita P, kemudian titik, prod, nama. Kemudian from,
vendors. Vendors kita aliaskan V. Kemudian kita pakai S. Karena kita tidak menggunakan join, kita menggunakan S atau alias. Kemudian produk kita kasih alias huruf P. Kemudian kita gunakan where. Where V fan ID sama dengan V fan underscore ID. Kemudian bisa dieksekusi. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan menggunakan join. Itu dengan cara seperti di atas, select. Seperti yang ini, select. Kita gunakan sama seperti yang di atas. Hanya saja jika menggunakan join, kita bisa menambahkan di from. Kita tulis di sini itu join. Produk SP. Tapi yang where ini kita ganti on. Jika tidak menggunakan join, kita hanya S atau koma, kemudian kita gunakan where. Tetapi jika kita menggunakan join, kita bisa S, kemudian kita tambahkan join, kemudian kita menggunakan tipe data on. Kemudian yang terakhir, menampilkan nama customer dan tanggal ordernya. Itu seperti apa? Jadi kita gunakan sama seperti yang sebelumnya. Select C, kita menggunakan inisial C atau customer, nama, kita mengambil nama, kemudian dan tanggal ordernya. Setelah itu, from customer C, join orders O. Oke, jadi customer itu inisialnya C, kemudian orders itu kita inisialnya O. Kemudian kita on, C adalah customer ID sama dengan order customer ID. Kemudian where C customer name yaitu Yosemite Place. Sekian video tutorial laporan praktikum basis data saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.